her goal is not in her. She's a diamond under. Oke, sekarang kita akan mulai review dari atas dulu. Windshieldnya udah diganti. Kalau yang orisinilnya sih dulu kan agak pesek gitu ya. Sekarang ini udah diganti pakai windshield custom. Terus ke bagian tengah lagi di sini. Oh ya, kekurangan dari Ninja RR Mono ini terletak di mika lampu depannya gitu ya. Rata-rata semua Ninja RR Mono lampunya, lampu mikanya ini kayak retak-retak pecah gitu ya, kayak kena kerikil, tapi bukan gitu guys. Dan ini ya mungkin salah satu kekurangannya di Ninja RR Mono ya, terletak di lampunya. Motor ini lampu senjanya udah diganti sama lampu warna merah. Knalpot udah diganti dari GPRR, tapi headernya ini dari Jogja, dari Power Speed. Oke, lanjut ke belakang. Motor ini partnya yang udah diganti juga cukup lumayan banyak ya. Udah pakai tank grip juga, udah ada single seatnya ya. Cuman sekarang lagi nggak dipasang nih sama yang punya. Oh ya, motor ini ban depannya pakai ukuran 90/80 ring 17. Lebar peletnya 1,60 inci. Terus kalau yang belakang, oke kita lihat juga ya. Yang belakang pakai ukuran 100/80 ring 17. Lebar peletnya 2,15 inci. Kayak gitu. Ini lampu belakangnya juga udah diganti guys. Jadi lampu belakangnya udah custom, nggak ori lagi. Terus ini kenapa bengkok ya? Harusnya lurus ini. Oke, ini lampu sennya masih orisinil yang depan, tapi kalau yang belakang ya udah di custom. Soalnya kalau yang belakang udah nyatu sama lampu rem. Koplingnya juga ini lumayan, masih enteng guys. Nah, nanti kita dengerin ya gimana suara motor ini. Nanti kita nyalain. Nah, di bawahnya ada ban serepnya, ada P3K. Ya, cuman segini aja. Kita bisa lihat ya, kekurangannya di sini tidak ada covernya. Jadi langsung kayak gini saja. Yang bagusnya ya ini udah ada cover. Kayak dalamnya ada cover. Ya. Oke, kita langsung ke dalam aja, ke interior. Oke. Menurut saya interiornya ya biasa saja. Di tahun 2011 dengan head unit yang nggak ada bluetoothnya, jadi harus pakai aux. Ini juga saya pakai bluetooth apa ini, wireless ya. Cuman yang spesial di pengemudi, setirnya udah bisa tilt dan teleskopik dengan ada pedal shift, dan di jok pengemudi ini bisa naik turun tentunya. Ya, di sini juga ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan, dan di sini juga ada tempat penyimpanan ya, buat uang. Di sini juga bisa lah buat naruh apa ya, kayak rokok atau powerbank. Ya, di sini juga bagian kirinya ada cuman kaca doang ya, nggak ada lampu. Oke, motor ini sistem karburatornya full injection di IA 38 mm x 4 dengan volume silinder 636 cc dan sistem katupnya DOHC 16 katup. Sistem pengapian motor ini digital dengan perbandingan kompresi 12,9/1 dan jumlah transmisi motor ini adalah 6 percepatan. Oke, sekarang kita ke suspensi depannya. Di suspensi depannya ini ukurannya 41 mm yang depan dengan dua piringan cakram ya, dual semi floating 310 mm with ABS juga. Terus kalau yang belakang ukurannya 220 with ABS juga sama. Ban depan motor ini ukurannya 120/70 ring 17. Ini masih orisinil ukurannya gitu ya. Terus ini bannya udah pakai Bridgestone Badleg S20 kayak gitu. Yang belakang juga sama. Kalau yang belakang ukurannya 180/55 ring 17. Terus keunikan motor Kawasaki Ninja ZX 636 ini adalah
ini udah ada KTRC, Kawasaki Traction Control gitu ya. Ini yang nggak ada di motor lain. Kalau di R6 kan nggak ada ya kayak traction control kayak gini. Kalau ini udah ada, keren lah. Dan ini yang menurut gue penjualan Kawasaki ini kenapa harganya gitu ya masih tetap di atas. Odometernya udah 12.337. Oke, di bagian atas ini visornya udah diganti sama aftermarket, ukurannya 60 cm-an. Terus di bagian spion ini masih menggunakan spion yang ori. Oke, terus di sini ya, di sini udah kelihatan ini pakai lampu tembak dari CR7 12 watt kiri kanan. Terus besi ininya, ini yang punya bikin sendiri guys. Jadi nempatin posisinya juga sendiri gitu ya, bikin ininya, bikin dudukannya gitu ya. Jadi nggak beli jadi. Kelihatan handguardnya juga ini ya udah pakai aftermarket, jadi makin tambah kece ya tampilannya, kayak gede gitu ya motornya. Terus looknya juga kalau dilihat dari depan kece abis ya. Di sini udah pakai lampu LED ada di sini ya di dalam. Jadi ketika malam ini nyala kayak gitu. Dari atasnya visor ini udah diganti sama aftermarket ya, karena ini sepasang sama ininya gitu. Ini mirip-mirip model ZX 636 ya. Jadi yang punya belinya sepaket gitu ya, dari sini ke atas. Ini spion masih orisinil, belum diganti sama yang aftermarket ya. Di bagian depannya ya ini lampunya udah diganti sama proyektor. Ini sepasang kiri kanan ya. Nah nanti kalau mau lihat kayak gimana nyala lampu ini, kayak yang di sini, kayak yang di atas. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya dulu. Ini spakbornya masih orisinil, bawaan dari Kawasaki-nya. Bawaan dari motor ini maksudnya ya. Nah, di bagian ini udah ada variasi gitu ya, buat mempercantik tampilan spakbornya gitu ya, yang depan. Sekarang kita bahas yang pelek. Yang pelek ini udah di repaint ya. Goldnya gold Marches ini, mirip kayak Marches ini, kayak gitu. Terus di sini juga suspensi depannya udah teleskopik. Ban motor ini pakai Badleg S20 ukuran 120/60 ring 17. Hasilnya sama yang aftermarket ya. Di sini juga ada stiker. Terus buat motor ini jadi plat nomornya dikedalamin guys, ditaruh di belakang visornya. Nggak kayak yang pada umumnya yang ditaruh di depan di sini ya. Oke, di bagian spionnya ini udah diganti ya sama aftermarket juga sama. Jadi modelnya bisa nutup sama buka gitu guys, kayak motor sport lah, keren. Nah, kalau sininya kan ditaruh di sini, di stang ya. Ini beda. Jadi udah dirubah sama yang punya jadi di sini kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas bagian lampunya ya. Nah, di bagian lampunya ini cukup lumayan keren ya menurut gue guys. Karena desainnya cukup elegan juga di motor Matic 250cc ini. Dan bentuknya juga ini kece lah ya menurut gue, kayak Yamaha T-Max, karena memang ini adiknya Yamaha T-Max kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini juga ada lampu jauhnya ya, lampu dimnya lah kalau di mobil. Ini juga cukup bagus ditaruhnya di sini. Jadi kelihatannya agak besar gitu ya. Kalau look dari depan kelihatannya gede banget ini motor. Ring ban depan motor ini adalah 15 ya, beda sama yang belakang. Yang belakang ringnya ring 14. Terus ukuran bannya juga yang depan ini 120/70 ring 15. Ini pakai ban Dunlop. Sekarang kita ke bagian kalipernya di sini ya. Di bagian kalipernya ini 2 piston, ABS juga. Terus yang paling keren di sini ini udah pakai selang rem Hell ya. Kece abis lah pokoknya. Nah, ini juga buat penempatan posisi lampunya menurut gue keren ya guys. Di sini juga udah kayak Yamaha sekarang ya, penempatan lampu-lampunya kayak di sini gitu, kayak Aero kan udah mulai di sini gitu kan. Ya pokoknya beberapa Yamaha sih, meskipun gak semua Yamaha penempatan lampunya kayak gini gitu ya. Atasnya ini udah pakai karbon ya. Terus yang paling unik di motor ini adalah kita bisa lihat di bagian lampunya guys. Ini lampunya udah pakai DRL Bluetooth. Nah, nanti gimana nyala-nyala lampu ini bisa kita lihat ya di akhir nanti. Oke, sekarang kita lanjut aja ke bagian tengahnya. Warnanya ini cukup mencolok guys. Ini warna Red Dragon ya. Keren lah menurut gue karena memang warna ini jarang banget kayak gitu. Di sini juga ya udah pakai
Dasinya udah pakai karbon Kevlar juga sama. Di sini ada merek Piaggio-nya, terus di sini ada Vespa Sprint-nya. Yang unik di bagian lampu sennya ini warnanya udah smoke ya, bukan clear lagi. Diganti sama yang punyanya ya. Jadi kelihatan makin kece aja ya tampilan motornya. Keren lah, nggak ada dua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bawah ya. Nah, oke, buat di bagian bawahnya ini juga udah pakai karbon ya, karbon Kevlar sama kalau yang ini full karbon guys. Mantap lah, dari semua spakbornya udah diganti sama karbon kayak gitu. Oke, buat di bagian depan ban ini pakai Badleg Scooter ukuran 110/70 ring 12. Kalau yang belakang Badleg Scooter juga sama, ukurannya 120/70 ring 12 sama. Oke, buat di bagian peleknya ini udah di repaint ya, warna bronze, bisa dilihat matching lah sama warna yang merahnya gitu ya. Jadi nggak tabrakan gitu, pokoknya elegan lah kelihatannya. Oke, buat settingannya kayak gini ya, tuh bisa dilihat ini warna biru, ini warna pink, ungu, merah, ya, kuning, hijau. Jadi sesuai yang ada di aplikasi kayak ini. Keren lah guys ya. Nah oke guys, mungkin buat reviewnya segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Arvis Channel untuk dukung terus channel ini. Dan share juga ke teman-teman kalian ya. Bisa tanya-tanya di kolom komentar juga ya. Mau kritik ataupun saran, silakan aja komen di kolom komentar, oke? Mungkin segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. And her gold is not in her. She's a diamond.